Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Ramadhani dengan NIM C1C020110 akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan, subjek pajak, dan objek pajak. Materi pembahasan yang pertama yaitu pajak penghasilan atau PPh, yang kedua subjek pajak, dan yang ketiga objek pajak. Pertama, pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama 1 tahun. Ketentuan mengenai PPh pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Sedangkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Penghasilan atau sumber. Penghasilan adalah penerimaan yang mengalir terus-menerus dari sumber penghasilan. Singkatnya, penghasilan timbul apabila terdapat sumber penghasilan yang bersifat berkesinambungan dan atau yang tidak berkesinambungan seperti keuntungan dari penjualan. Maka jika dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal, dan penghasilan lain-lain. Penghasilan atas pertambahan nilai atau akresi. Berdasarkan teori yang berjudul The Accretion Theory of Income Schemes, mengemukakan poin penting tentang penghasilan berdasarkan konsep akresi yang dikembangkan oleh Haig and Simmons, yaitu yang pertama, suatu pihak dianggap memperoleh penghasilan ketika pihak tersebut mendapat tambahan kemampuan. Yang kedua, tambahan kemampuan yang dihitung sebagai penghasilan hanya yang berbentuk uang dan dapat dinilai dengan uang. Yang ketiga, besarnya penghasilan dari suatu pihak ditentukan dengan menjumlahkan besarnya penghasilan yang sesungguhnya dikonsumsi pada suatu periode ditambah dengan kenaikan nilai kekayaan pihak yang bersangkutan atau tabungan. Yang keempat, penghasilan merupakan jumlah aljabar antara nilai pasar dan konsumsi dan perubahan nilai kekayaan yang disimpan antara dalam satu periode waktu tertentu. Simmons 1938. Materi yang selanjutnya yaitu subjek pajak. Subjek pajak merupakan orang pribadi maupun badan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Satu hal penting lainnya, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap subjek pajak berbeda-beda satu sama lainnya. Subjek-subjek pajak. Yang pertama ada orang pribadi, yang kedua badan, yang ketiga warisan yang belum dibagi, yang keempat BUT atau badan usaha tetap. Subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri yaitu apabila orang perorangan lahir di wilayah Indonesia atau telah tinggal menetap selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu selama 12 bulan atau 1 tahun atau berniat tinggal lebih lama. Kategorisasi ini didasarkan pada domisili pendiriannya atau seberapa lama suatu aktivitas bisnis bersangkutan dilakukan di Indonesia. Subjek perpajakan dalam negeri dapat termasuk orang perorangan, badan usaha, dan warisan yang belum dibagikan. Subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari yang pertama, subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Yang B, orang pribadi dalam jangka 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang B, pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang C, dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang D, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri mencakup orang pribadi yang memang tidak bertempat tinggal di Indonesia alias tinggal di luar negeri. Ketentuan pokoknya adalah
orang pribadi yang berada atau singgah di wilayah Indonesia, namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, perbedaan dari wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yang pertama, untuk wajib pajak dalam negeri, dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Yang kedua, dikenakan pajak penghasilan berdasarkan penghasilan itu. Yang ketiga, tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum, yaitu tarif Undang-Undang Pasal PPh Pasal 17. Yang keempat, wajib menyampaikan SPT. Sedangkan wajib pajak luar negeri, yang pertama itu dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Yang kedua, dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. Yang ketiga, tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan atau tarif Undang-Undang PPh Pasal 26. Dan yang keempat, tidak wajib menyampaikan SPT. Kewajiban pajak subjektif. Berikut ini diberikan tabel mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Nah, mulainya di sini, subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Yang pertama saat dilahirkan, yang kedua saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya, subjek pajak dalam negeri badan saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Sedangkan masa berakhirnya yaitu subjek pajak dalam negeri orang pribadi yaitu saat dia meninggal dan saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Selanjutnya, subjek pajak dalam negeri badan yaitu saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Untuk selanjutnya, subjek pajak luar negeri melalui BUT, yaitu saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Sedangkan berakhirnya subjek pajak luar negeri melalui BUT ini adalah saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Subjek pajak luar negeri tidak melalui BUT, maka dimulai saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya, warisan belum dibagi. Dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi dan berakhir pada saat warisan telah selesai dibagikan. Tidak termasuk subjek pajak. Dan tidak termasuk subjek pajak adalah yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Dan orang-orang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama. Mereka dengan syarat yang pertama bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Yang B, negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga, organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggotanya. Yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat pertama bukan warga Indonesia dan yang kedua tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Materi yang terakhir yaitu objek pajak. Yang termasuk dalam objek pajak, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk yang pertama penggantian atau imbalan berkenaan
dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua yaitu hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen. Dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dan perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil atau pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedelapan yaitu royalita ratau, imbalan atau penggunaan hak. Dilihat dari pengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi yang pertama penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. Yang kedua, penghasilan dari usaha atau kegiatan. Yang ketiga, penghasilan dari modal atau penggunaan harta seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya. Yang keempat, penghasilan lain-lain. Selanjutnya, yang tidak termasuk objek pajak. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah yang pertama, bantuan atau sumbangan, dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu derajat. Yang kedua ada warisan. Yang ketiga harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang keempat penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura. Yang kelima pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa. Terima kasih. Sekian presentasi saya mengenai materi perpajakan yang ke-9. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Allahumma fiq ila awamitorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.